الحمد لله الذي دعانا إلى دار السلام وهدانا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang insyaallah barakah ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya iman, dengan sebaik-baiknya takwa. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini 1442 Hijriah, dengan kekuatan iman yang begitu luar biasa, keimanan wahtisaban, sehingga mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, wabil khusus dosa-dosa sebelum bulan suci Ramadan. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dan mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita pada saat Idul Fitri, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi momen yang bersejarah di dalam Islam, bahkan dicatat dalam Al-Quran secara jelas, yakni peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bulan ini sebagai bulan suci Ramadan, juga bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Imam Ibnu Katsir memaparkan Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunnya Al-Quranul Azim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 501. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu kapan diturunkannya Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran. Anzalnahu Qur'anan, diturunkan di malam Lailatul Qadar, yakni diturunkan Al-Quran. Surat Al-Qadar ayat 1. Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan sebagai berikut: pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran anzalnahu dalam ayat di atas ialah turunnya Al-Quran sekaligus di Baitul Izzah, di langit dunia, untuk menunjukkan kepada para malaikat-malaikatnya betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Pendapat ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, antara lain bahwa di dalam turunnya proses Al-Quran, yakni ada 4 pendapat menurut Ibnu Abbas. Yang pertama adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit kedua pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan selama 20 tahun. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, Nasai. Hal ini sesuai di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkan bertahap. Yang kedua, Ibnu Abbas berkata bahwa Al-Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit kedua. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula, ia berkata Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Pusat turunnya Al-Quran secara gradual, lalu Allah menurunkannya kepada Rasulnya sebagian demi sebagian. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, ke langit dunia sekaligus, lalu ia turunkan secara berangsur-angsur. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di Indonesia pada umumnya peringatan nuzul Quran diadakan setiap malam ke-17 Ramadan, yakni insyaallah pada tanggal 30 April 2021 nanti insyaallah. Tentang hal ini terjadi perbedaan pendapat. Yang pasti Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada hari Senin, sebab semua ahli sejarah atau sebagian besar mereka sepakat bahwa diutusnya beliau menjadi nabi adalah pada hari Senin. Hal ini sangat kuat karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, di dalamnya aku dilahirkan dan di dalamnya diturunkannya wahyu atasku. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Baihaqi dan Al-Hakim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, setelah kita mengetahui proses dari nuzulul Quran, maka kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Kita nikmatkan berupa petunjuk ke arah kebenaran, dan semuanya telah terkandung di dalam Al-Quran yang mulia itu. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW selalu menaruh perhatian pada Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Pada bulan Ramadan, Rasulullah lebih memperhatikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan membacanya guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai ibadah yang paling berharga. Oleh karena itu, selama kita diberi nikmat mata untuk melihat, mulut untuk membaca, maka perbanyaklah mengucapkan, melafalkan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah dia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Baihaqi,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamsan fatahluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, jadilah engkau orang yang berilmu, khususnya berilmu tentang Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mau mendengarkan ilmu, khususnya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan majlis-majlis Al-Quran. Yang keempat, orang yang menyukai ilmu, orang-orang yang menyukai majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis khatmil Quran. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka, fatahluk, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya menjadi alim, orang berilmu, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi ustadz. Jika belum sanggup, jadilah muta'alliman, orang yang mencari ilmu, khususnya mencari ilmu Al-Quran. Apapun ilmu, semua bersumber pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jadilah mustami'an, jadilah orang yang mendengar, khususnya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita di dunia tidak sanggup menjadi seorang yang alim, tidak sanggup mencari ilmu karena pekerjaan, maka jadilah mustami'an, orang yang mendengarkan Al-Quran. Dimanapun tempat kita berada, di mobil, dimanapun kita berada, soyaknya kita sempatkan untuk mendengarkan Al-Quran. Yang keempat, au muhibban, jadilah orang yang mencintai Al-Quran. Ketika di dunia kita sibuk dengan urusan-urusan keseharian, sehingga kita tidak sanggup untuk mencari ilmu, ikut halakoh-halakoh atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka yang keempat, jadilah kalian, kata Nabi, muhibban, jadilah orang yang mencintai ahlul Quran, mencintai majlis-majlis Quran. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang insya Allah berkah ini, marilah kita tingkatkan dengan mencintai ahlul Al-Quran, mencintai majlis-majlis khatmil Quran, dengan memberikan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki selama di dunia ini kita berikan untuk memperbanyak dengan orang-orang, mendekatkan kepada orang ahlul Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima, ini jangan menjadi yang kelima, karena orang yang akan menjadi yang kelima, wala takun khamsan fatahluk, tidak menjadi murid, tidak menjadi pendengar, tidak menjadi pencinta orang-orang Al-Quran, maka janganlah menjadi golongan yang kelima, maka fatahluk, kata Nabi Muhammad, maka akan hancur. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang selalu di bulan suci Ramadan khususnya ini mencintai Al-Quran, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa. Dan selama bulan suci Ramadan ini ditambahkan iman dan wahtisaban, hingga Allah memberikan karunia kepada kita, ampunan kepada kita semua. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa nafa'ani wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.